Selamat datang di Kisah di Ujung Malam. Rumah kecil untuk hati-hati yang hari ini terlalu lelah berpura-pura baik-baik saja. Kalau malam ini kepalamu terlalu ramai atau dadamu terasa penuh, tapi kamu tidak tahu harus cerita ke siapa, duduklah di sini sebentar. Kecilkan lampu kalau perlu. Tariklah selimutmu lebih dekat, dan biarkan dunia berjalan tanpa kita untuk beberapa menit saja. Malam ini aku menerima satu surat. Tidak ada nama pengirim, tidak ada alamat yang bisa kubalas. Bahkan surat ini sebenarnya tidak ditujukan kepadaku. Surat ini ditulis untuk seseorang yang namanya bahkan tidak diketahui oleh penulisnya sendiri. Seseorang yang hanya ditemuinya sekali, di sebuah malam yang hujan, di sebuah halte kecil, bertahun-tahun lalu. Dan mungkin orang itu tidak pernah tahu bahwa ada satu kebaikan kecil yang mungkin sudah ia lupakan. Ternyata masih hidup di dalam dada seseorang sampai malam ini. Dan kalau kamu merasa tempat ini seperti rumah kecil yang ingin kamu datangi lagi di malam-malam berikutnya, silakan subscribe. Supaya saat dunia terasa terlalu bising, kita tidak saling kehilangan. Surat malam ini datang dari seseorang yang bahkan tidak menuliskan namanya. Yang ia tulis hanya satu kalimat kecil di bagian bawah amplopnya. Tolong bacakan ini, karena aku tidak tahu harus mengirimnya kemana. Untuk kamu, orang asing yang pernah menenangkan diriku. Aku tidak tahu siapa namamu. Aku tidak tahu di mana rumahmu. Aku tidak tahu apa pekerjaanmu. Aku bahkan tidak tahu apakah kamu masih tinggal di kota yang sama atau tidak. Tapi aku masih ingat malam itu. Aneh ya. Kita hanya bertemu, mungkin tidak sampai 1 jam. Tapi setelah bertahun-tahun, aku masih mengingatmu. Bukan wajahmu sepenuhnya. Wajahmu mulai kabur. Suaramu juga tidak sejelas dulu di kepalaku. Tapi aku masih ingat bagaimana kamu menggeser payungmu sedikit ke arahku. Aku masih ingat uap dari gelas teh yang kamu berikan. Dan aku masih ingat satu kalimatmu. Kalimat yang mungkin kamu ucapkan tanpa berpikir panjang. Tapi entah kenapa, kalimat itu ikut pulang bersamaku. Dan sampai hari ini, belum benar-benar pergi. Malam itu, aku baru saja kehilangan pekerjaan. Bukan pekerjaan yang hebat. Bukan jabatan yang besar. Bukan pekerjaan yang bisa kubanggakan di depan banyak orang. Tapi dari pekerjaan itu, aku membayar kamar kecilku. Aku mengirim sedikit uang untuk ibuku. Aku membeli makan. Dan aku bertahan. Dan sore itu, semuanya selesai.
begitu saja. Aku masih ingat kardus kecil yang kau bawa keluar dari kantor. Isinya tidak banyak. Satu mug, satu charger, dua pulpen, buku catatan, dan foto kecil keluargaku yang selama ini kuselipkan di dekat monitor. Lucu. Bertahun-tahun bekerja di satu tempat. Ternyata hidupmu bisa dimasukkan ke dalam satu kardus kecil. Aku berjalan keluar. Dan tidak ada yang mengejarku. Tidak ada yang bilang, jangan pergi. Pintu lift menutup. Dan untuk pertama kalinya, aku sadar. Dunia bisa tetap berjalan, meski hidup seseorang baru saja runtuh. Di luar gedung, hujan sedang turun. Aku berdiri cukup lama di bawah atap. Orang-orang berlari. Ada yang menutup kepalanya dengan tas. Ada yang tertawa karena sepatu mereka basah. Ada yang sibuk mencari kendaraan. Semuanya punya tujuan. Aku tidak. Aku benar-benar tidak tahu. Harus pergi kemana. Ponselku waktu itu tinggal 3%. Ada banyak notifikasi. Tapi tidak ada satupun yang ingin kubuka. Di paling atas, ada pesan dari ibuku. Ibu masak sayur kesukaanmu hari ini. Lalu satu pesan lagi. Kapan pulang? Aku tidak membalas. Bukan karena aku tidak rindu. Justru karena aku terlalu rindu. Dan kadang, ketika hidup sedang berantakan, suara dari rumah adalah hal yang paling sulit kita hadapi. Karena di rumah, ada orang-orang yang masih percaya bahwa kita baik-baik saja. Sementara kita sendiri sudah tidak yakin. Aku memasukkan ponsel lagi ke saku. Lalu berjalan. Tanpa payung. Tanpa tujuan. Kardus kecil itu mulai basah. Sudutnya lembek terkena air hujan. Aku tidak peduli. Entah berapa lama aku berjalan. Sampai akhirnya aku duduk di sebuah halte. Halte itu kecil. Lampunya berkedip. Atapnya bocor di satu sisi. Kursinya dingin. Di depanku, kendaraan lewat satu persatu. Lampu merah. Lampu kuning. Lampu putih. Suara ban membelah genangan air. Dan aku duduk di sana. Seperti seseorang yang tertinggal dari hidupnya sendiri. Aku membuka ponsel lagi. 2%. Pesan ibu masih ada. Kapan pulang? Aku membaca kalimat itu berkali-kali. Tapi jari-jariku tidak bergerak. Aku tidak tahu harus menjawab apa. Kalau aku bilang, sebentar lagi, aku tidak tahu harus pulang kemana. Kalau aku bilang, aku baik-baik saja, aku sedang berbohong.
Kalau aku bilang yang sebenarnya, aku takut ibu ikut hancur. Jadi, aku diam. Seperti biasa. Mungkin itulah yang paling melelahkan menjadi orang dewasa. Bukan tentang bekerja. Bukan tentang membayar tagihan. Tapi tentang belajar menyembunyikan kehancuran. Dari orang-orang yang paling kita sayangi. Malam semakin larut. Dan saat itulah kamu datang. Aku tidak langsung memperhatikanmu. Aku hanya melihat sepasang sepatu berhenti. Beberapa langkah dari tempatku duduk. Kamu membawa payung hitam. Ujung celanamu basah. Di tanganmu ada kantong plastik kecil. Dengan 2 gelas teh hangat. Kamu duduk. Tidak terlalu dekat. Tidak juga terlalu jauh. Dan selama beberapa menit, kita tidak bicara apa-apa. Aneh. Sekarang aku justru paling mengingat diam itu. Karena malam itu, semua orang seperti ingin sesuatu dariku. Kantor ingin penjelasan. Orang yang kucintai ingin kepastian. Keluarga ingin mendengar bahwa aku baik-baik saja. Dunia ingin aku segera bangkit. Tapi kamu hanya duduk. Tidak meminta apa-apa. Lalu hujan bertiup sedikit lebih keras. Air masuk dari sisi halte. Aku bergeser. Dan tanpa bicara, kamu menggeser payungmu. Payung yang sebenarnya sudah tidak kamu perlukan. Karena kita sedang berada di bawah atap. Tapi kamu membukanya sedikit. Di sisi tempatku duduk. Supaya tampias tidak mengenai kardusku. Kardus yang bahkan sudah tidak aku pedulikan. Tapi kamu peduli. Beberapa menit kemudian, kamu menyodorkan 1 gelas teh. Aku menolak. Kamu tidak memaksa. Kamu hanya meletakkannya di kursi kosong. Di antara kita. Lalu kamu bilang, kalau berubah pikiran, masih hangat. Itu saja. Tidak ada nasihat. Tidak ada pertanyaan, kenapa? Tidak ada kalimat, kamu harus kuat. Tidak ada, semua akan baik-baik saja. Kamu hanya meletakkan teh di antara 2 orang asing. Dan entah kenapa, beberapa menit kemudian, aku mengambilnya. Tehnya terlalu manis. Aku masih ingat itu. Terlalu manis. Dan sedikit terlalu panas. Tapi malam itu adalah satu-satunya benda hangat yang kupegang. Tanganku gemetar. Mungkin karena dingin. Mungkin bukan. Kamu melihatnya. Tapi kamu pura-pura tidak melihat. Terima kasih untuk itu. Sungguh. Terima kasih
Terima kasih karena tidak membuatku malu dengan kesedihanku sendiri. Setelah cukup lama, kamu bertanya, busmu yang mana? Lalu aku menjawab, belum tahu. Kamu hanya mengangguk, tidak tertawa, tidak bingung. Lalu kamu bertanya lagi, rumah jauh. Aku diam, dan tiba-tiba, tanpa tahu kenapa, aku bilang, aku tidak tahu mau pulang kemana. Itu adalah kalimat pertama yang jujur, yang kuucapkan hari itu. Bukan kepada ibu, bukan kepada teman, bukan kepada orang yang pernah mencintaiku, tapi kepada seseorang yang namanya saja aku tak tahu. Kamu tidak langsung menjawab. Kamu melihat jalan, melihat hujan, lalu kamu menatap papan rute bus yang lampunya hampir mati. Dan kamu bilang, kalau begitu, jangan pikirkan besok dulu. Aku menatapmu. Lalu kamu melanjutkan, pulang saja dulu. Sampai hari ini, aku masih tidak tahu kenapa kalimat sesederhana itu bisa menghancurkanku. Mungkin karena sepanjang hari, semua orang membicarakan masa depan. Apa yang akan kulakukan setelah kehilangan pekerjaan? Bagaimana aku membayar sewa? Apa rencanaku? Apa langkah berikutnya? Besok, minggu depan, bulan depan. Seolah aku harus menyelesaikan seluruh hidupku dalam satu malam. Tapi kamu bilang, jangan pikirkan besok dulu. Pulang saja dulu. Dan malam itu untuk pertama kalinya, aku sadar. Mungkin aku tidak harus menyelesaikan semuanya. Mungkin aku hanya perlu melewati malam itu. Hanya malam itu. Besok bisa dipikirkan kalau aku sudah sampai besok. Aku menunduk. Dan air mataku jatuh. Tidak banyak. Tidak dramatis. Hanya satu. Lalu satu lagi. Aku buru-buru mengusapnya. Kamu tetap melihat jalan. Sekali lagi, kamu pura-pura tidak tahu. Dan sekali lagi, terima kasih. Bis datang sekitar 20 menit kemudian. Aku masih ingat suaranya. Rem yang berdecit. Pintu yang terbuka. Lampu putih dari dalam bis. Kamu berdiri. Aku pikir itu bismu. Ternyata bukan. Kamu menunjuk ke arah bis itu. Lalu bilang, kalau rumahmu ke arah sana, naik itu. Aku bertanya, kalau kamu menunjuk ke arah berlawanan. Bismu belum datang.
Saat itu aku baru sadar, kamu menunggu bersamaku. Padahal arah pulang kita berbeda. Aku tidak pernah bertanya kenapa. Sampai hari ini, aku menyesal tidak bertanya. Aku mengambil kardusku, menghabiskan teh yang sudah mulai dingin. Lalu berdiri. Sebelum naik, aku menoleh. Aku ingin mengatakan sesuatu. Terima kasih. Atau menanyakan namamu. Atau setidaknya bertanya, apakah kita akan bertemu lagi? Tapi orang-orang di belakangku mulai naik. Supir menunggu. Dan aku, seperti biasa, terlalu lambat mengatakan hal-hal yang penting. Aku hanya mengangguk. Kamu juga. Lalu pintu bis itu tertutup. Dan itu adalah terakhir kali aku melihatmu. Aku duduk di dekat jendela. Kamu semakin jauh. Lalu hilang di balik hujan. Aku membuka ponsel kembali. 1%. Pesan ibu masih ada. Kapan pulang? Kali ini aku membalas. Hari ini. Hanya itu. Hari ini. Lalu ponselku mati. Tapi untuk pertama kalinya malam itu, aku tahu kemana aku akan pergi. Aku pulang. Bukan ke kamar sewaku. Aku pulang ke rumah ibu. Perjalanan berjam-jam. Aku sampai saat pagi hampir datang. Ibu membuka pintu dengan rambut yang berantakan. Ia melihat kardus di tanganku. Melihat wajahku. Dan seperti semua ibu yang tahu anaknya sedang hancur. Ia tidak bertanya terlalu banyak. Ia hanya bilang, masuk dulu. Aneh. Malam itu, 2 orang menyelamatkanku dengan kalimat yang hampir sama. Kamu bilang, pulang saja dulu. Ibu bilang, masuk dulu. Mungkin memang begitu cara manusia bertahan. Bukan selalu karena menemukan jawaban. Kadang hanya karena ada seseorang yang membuka sedikit ruang dan berkata, di sini dulu. Hari-hari setelah itu tidak langsung membaik. Aku ingin jujur soal itu. Aku tetap bangun dengan dada yang berat. Aku tetap takut membuka email. Aku tetap malu bertemu orang. Aku tetap merasa gagal karena melihat teman-temanku melanjutkan hidupnya. Ada hari ketika aku tidak mandi sampai sore. Ada hari ketika aku mematikan ponsel karena tidak sanggup menjawab pertanyaan siapapun. Ada hari ketika ibu mengetuk pintu, aku pura-pura tidur. Aku tidak tiba-tiba sembuh. Hidup tidak berubah hanya karena satu gelas teh. Tapi, setiap kali semuanya terasa terlalu berat,
Aku ingat kalimatmu. Jangan pikirkan besok dulu. Pulang saja dulu. Dari kata-kata itu aku belajar. Mengecilkan hidup. Kalau 1 tahun terlalu berat, aku pikirkan 1 bulan. Kalau 1 bulan terlalu berat, aku pikirkan 1 minggu. Kalau 1 minggu terlalu berat, aku pikirkan hari ini. Dan kalau hari ini pun terlalu berat, aku hanya mencoba bertahan sampai malam. Lalu tidur. Lalu mencoba lagi. Bertahun-tahun sudah berlalu sejak malam itu. Aku sudah bekerja lagi. Bukan pekerjaan yang dulu aku impikan. Tapi cukup. Aku bisa membayar hidupku. Aku masih bisa mengirim uang untuk ibu. Sekarang sedikit lebih banyak. Aku juga sudah pindah dari kamar yang lama. Aku punya meja kecil dekat jendela. Ada tanaman yang sering lupa aku siram. Ada gelas favorit. Ada hidup yang tidak sempurna, tapi hidup. Dan beberapa bulan lalu, saat membereskan kotak lama, aku menemukan sesuatu. Sebuah tiket bis. Warnanya sudah pudar. Tulisannya pun hampir hilang. Kertasnya tipis. Aku memegang itu cukup lama. Dan tiba-tiba, aku kembali ke halte itu. Ke hujan. Ke lampu yang berkedip. Ke teh yang terlalu manis. Ke payung hitam. Ke kamu. Lalu untuk pertama kalinya, aku memikirkan sesuatu yang membuatku menangis. Kamu mungkin tidak pernah tahu. Kamu mungkin pulang malam itu, lalu tidur. Besoknya, kamu bangun, pergi bekerja, menjalani hidup. Dan mungkin kamu sudah melupakan aku sebelum minggu itu selesai. Bagimu, mungkin aku hanya seseorang di halte. Seseorang yang kehujanan. Seseorang yang kamu berikan teh. Seseorang yang kamu temani menunggu bis. Hanya itu. Tapi bagiku, kamu adalah alasan aku naik bis itu. Kamu adalah alasan aku membalas pesan ibu. Kamu adalah alasan aku pulang malam itu. Dan mungkin sebagian dari hidup yang kumiliki sekarang berawal dari kebaikan kecil yang mungkin kamu tidak ingat lagi. Aku sering bertanya-tanya, bagaimana hidupmu sekarang? Apakah kamu baik-baik saja? Apakah ada seseorang yang menunggumu pulang? Apakah kamu masih suka teh yang terlalu manis? Apakah kamu masih membawa payung hitam? Apakah hidup pernah berlaku kejam kepadamu? Seperti malam itu, hidup berlaku kepadaku. Dan kalau iya, aku berharap pernah ada seseorang yang duduk di sebelahmu juga. Aku berharap ketika kamu tidak tahu harus kemana, ada seseorang yang menggeser sedikit payungnya. Aku berharap ketika tanganmu gemetar, ada seseorang yang cukup baik
untuk pura-pura tidak melihat. Aku berharap ketika hidupmu terlalu panjang untuk dijalani, ada seseorang yang mengingatkanmu bahwa kamu tidak harus menyelesaikan semuanya malam ini. Karena itu yang kamu lakukan untukku. Aku tidak tahu apakah surat ini akan pernah menemukanmu. Mungkin tidak. Kota ini terlalu besar. Waktu sudah terlalu lama. Wajahmu bahkan mulai kabur di ingatanku. Tapi kalau entah bagaimana, suatu malam kamu mendengar surat ini, aku ingin kamu tahu. Aku pulang malam itu. Aku benar-benar pulang. Aku makan masakan ibu keesokan harinya. Aku tidur lama. Aku menangis. Aku mencoba lagi. Aku gagal lagi. Aku mencoba lagi. Dan aku masih di sini. Terima kasih untuk teh yang terlalu manis. Untuk payung yang kamu geser sedikit. Untuk diam yang tidak membuatku merasa sendirian. Untuk tidak bertanya terlalu banyak. Untuk menunggu bis yang bukan bismu. Dan untuk satu kalimat kecil yang mungkin sudah kamu lupakan. Aku tidak melupakannya. Sampai hari ini, kalau hidup terasa terlalu berat, aku masih mengatakannya pada diriku sendiri. Jangan pikirkan besok dulu. Pulang saja dulu. Dan belakangan, aku mulai mengatakannya kepada orang lain. Pernah suatu malam, aku melihat seseorang anak muda duduk sendirian di depan minimarket. Matanya merah. Ia tidak bilang apa-apa. Aku tahu. Kadang, tidak apa-apa adalah kalimat yang paling jauh dari kenyataan. Aku tidak banyak bertanya. Aku membeli 2 teh. Lalu duduk tidak terlalu dekat. Tidak juga terlalu jauh. Mungkin. Tanpa sadar, aku sedang menjadi kamu. Dan saat itulah aku mengerti. Kebaikan mungkin tidak selalu kembali kepada orang yang memberikannya. Kadang ia berjalan dari satu manusia ke manusia lain. Dari satu malam yang gelap ke malam gelap berikutnya. Dari satu orang asing ke orang asing lainnya. Mungkin begitulah cara dunia tetap bertahan. Bukan karena semua manusia saling mengenal, tapi karena sesekali seseorang memilih untuk peduli, meski ia tidak tahu nama orang yang sedang ditolongnya. Jadi, untuk kamu, orang asing yang pernah menenangkan diriku, dimanapun kamu berada, semoga hidup memperlakukanmu dengan lembut. Dan kalau tidak, semoga malam ini ada seseorang yang menggeser payungnya sedikit ke arahmu. Seperti yang pernah kamu lakukan untukku. Selesai. Ada sesuatu yang sering kita lupa. Kita tidak selalu tahu seberapa besar
pengaruh kebaikan kecil kita dalam hidup seseorang. Mungkin kamu pernah menahan pintu untuk orang lain. Mungkin kamu pernah bertanya, "Sudah makan?" Mungkin kamu pernah duduk ditemani seseorang tanpa tahu harus berkata apa. Mungkin kamu pernah membalas pesan tepat ketika seseorang merasa tidak ada yang peduli. Bagimu, itu mungkin kecil, biasa, bahkan mungkin sudah kamu lupakan. Tapi bagi seseorang, bisa jadi itulah alasan ia berhasil melewati malamnya. Kita sering berpikir, untuk menyelamatkan seseorang, kita harus punya jawaban. Padahal tidak selalu. Kadang manusia tidak membutuhkan nasihat, tidak membutuhkan kalimat motivasi, tidak membutuhkan seseorang yang berkata, "Kamu harus kuat." Kadang, yang dibutuhkan hanya satu kursi kosong. Satu gelas teh. Satu orang yang tidak pergi. Jadi, kalau suatu hari kamu melihat seseorang yang tampak sedikit lebih diam dari biasanya, tidak perlu buru-buru memperbaikinya. Duduklah. Dengarkan. Atau, kalau tidak ada kata-kata, temani saja. Karena kita tidak pernah tahu. Mungkin kehadiran kecil yang kamu anggap biasa akan menjadi sesuatu yang diingat seseorang bertahun-tahun kemudian. Kalau kamu juga punya cerita yang terlalu berat dipendam sendiri, kamu bisa menitipkannya ke surat tengah malam. Tidak harus rapi, tidak harus indah, tidak harus tahu bagaimana memulainya. Tuliskan saja, seperti kamu sedang berbicara kepada seseorang yang tidak memotong ceritamu. Siapa tahu, suatu malam nanti, suratmu akan dibacakan di rumah kecil ini. Dan mungkin, ceritamu akan menemani seseorang yang sedang berusaha bertahan. Dan begitulah, kadang orang yang paling mengubah hidup kita bukan orang yang paling tinggal lama. Kadang, ia hanya datang sebentar, duduk di sebelah kita, menggeser payungnya sedikit, lalu pergi, tanpa pernah tahu bahwa sebagian dirinya tinggal di dalam hidup kita. Terima kasih untuk kamu yang sudah menemani surat malam ini sampai selesai. Kalau dadamu masih terasa terlalu penuh, tidak apa-apa. Tidak semua kesedihan harus selesai malam ini. Dan kalau kamu juga punya cerita yang terlalu sesak untuk dipendam sendiri, titipkan saja ke surat tengah malam. Siapa tahu, di luar sana ada seseorang yang juga sedang bertahan dan menemukan dirinya lewat ceritamu. Jangan lupa subscribe supaya rumah kecil ini tetap menyala untuk orang-orang yang pulang larut malam. Kalau besok terlalu berat untuk dipikirkan, tidak masalah. Jangan pikirkan besok dulu. Pulang saja dulu. Selamat malam. Kita bertemu lagi di ujung sunyi berikutnya.